Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Adi Maulana Saputra dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 21051 2140051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur jaringan komputer. Pengertian infrastruktur jaringan komputer. Infrastruktur jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyak teknologi dan sistem infrastruktur. Dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless, atau kombinasi antara keduanya. Selanjutnya, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pengertian jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat, terdapat istilah terminal atau istilahnya yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Pengertian dari jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Selanjutnya, data center. Data center adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar. Biasanya, data center juga digunakan sebagai tempat instalasi komputer server tingkat enterprise yang berisi database untuk website atau aplikasi. Data center biasanya memiliki ratusan hingga ribuan rak berisi komputer server. Komputer-komputer inilah yang nantinya akan dijadikan penyimpanan dan pengelolaan data. Selain itu, di dalam rak tersebut juga terdapat berbagai perangkat dan kabel jaringan yang diperlukan untuk operasional. Karena menyimpan data penting dalam skala besar, data center juga dibangun dengan keamanan tingkat tinggi, baik dalam segi keamanan fisik, bangunan, atau konfigurasi software untuk masing-masing server di dalamnya. Fungsi data center. Selain fungsi data center sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data, ada beberapa fungsi lain, khususnya untuk para pelaku bisnis yang menjadikan data sebagai prioritas utama. Berikut ini beberapa fungsi data center diantaranya sebagai tempat penyimpanan data skala besar. Sebagian besar yang menggunakan data center yaitu pemerintah, perusahaan besar, atau perusahaan multinasional, yang mana data yang mereka miliki tentu tidak kecil. Maka dari itu, penyimpanan cloud saja tidak cukup. Mereka perlu ruang yang lebih besar. Selain sebagai tempat menyimpan, data juga akan diproses dan disebarkan pada pengguna yang membutuhkan. Dengan menggunakan data center, kamu tidak perlu khawatir apabila data hilang atau terhapus, karena data center sudah pasti memiliki backupnya. Yang kedua, sebagai private cloud. Tidak hanya sebagai pusat penyimpan data, data center ini juga dapat difungsikan sebagai private cloud. Dalam hal ini seperti untuk menghosting aplikasi bisnis internal. Contohnya seperti software CRM, Customer Relation Management, dan ERP, Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, sebagai principal repositories. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada data center juga terdapat infrastruktur lain seperti router, server, firewall, switch, dan masih banyak lagi. Kebutuhan pendukung pada data center ini dinamakan sebagai principal repositories. Selanjutnya, jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis.
Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. PAN atau disingkat dari Personal Area Network ini merupakan jaringan komputer yang transmisi datanya antara perangkat pribadi saja seperti tablet, komputer, handphone, konsol game, dan lain sebagainya. PAN ini juga bisa digunakan untuk mengomunikasikan antara perangkat komputer pribadi dalam artian yaitu komunikasi secara interpersonal. Jenis jaringan komputer ini juga sering kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu seperti saat kita ingin menghubungkan gadget pribadi ke jaringan internet, dan biasanya jenis jaringan ini dilakukan dengan bantuan USB atau Bluetooth untuk menghubungkan antar perangkatnya. Contoh lainnya yang bisa kita gunakan pada jenis jaringan komputer ini yaitu saat kita ingin menonton tayangan film pada layanan streaming online menggunakan TV, dan pada saat kita ingin mengirim beberapa dokumen dari tablet, handphone maupun laptop ke sebuah printer melalui sebuah jaringan. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. LAN yang merupakan singkatan dari Local Area Network ini dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang kecil saja. Seperti contohnya yang biasa menggunakan jenis jaringan ini yaitu perusahaan, sekolah, universitas, maupun area lainnya yang memiliki cakupan wilayah yang kecil. Dengan menggunakan LAN, terdapat beberapa komputer yang dalam satu wilayah tersebut dan mereka saling terhubung satu sama lain. Salah satu dari komputer tersebut berperan sebagai server atau bank. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. Pada jenis jaringan komputer satu ini dapat digunakan pada luar area mencakup 10 km sampai dengan 50 km. Cakupan dari area yang digunakan oleh jaringan MAN ini terbilang cukup luas, dan MAN merupakan jaringan yang sering digunakan untuk dapat menghubungkan beberapa jaringan LAN yang akan membentuk sebuah jaringan yang lebih luas lagi. Maka dari itu, jaringan ini sangat cocok untuk digunakan pada jaringan di sebuah pemerintahan pusat dalam suatu kota. Yang keempat, ada WAN atau Wide Area Network. Jenis jaringan ini memiliki cakupan wilayah atau jarak yang sangat luas karena dapat menjangkau hingga seluruh negara maupun dunia. Nah, pada jaringan WAN ini biasanya telah terdiri dari jenis jaringan seperti LAN dan MAN. Jenis jaringan WAN ini hanya membutuhkan suatu router saja untuk menghubungkan seluruh komputer ke dalam jaringan. Biasanya WAN juga dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi penyedia berbagai jaringan internet. Untuk membangun sebuah jaringan WAN, ini bisa menggunakan sebuah saluran koneksi telepon yang biasa disebut dengan leased line. Tidak hanya itu, ada sebagian jaringan WAN yang dibangun menggunakan switching circuit. Selanjutnya, topologi jaringan komputer. Yang pertama ada topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer. Biasa karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Yang kedua, topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki not atau inti tengah yang disambungkan ke not lainnya. Yang ketiga, topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performa tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video atau audio. Atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya,
Masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskan pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah saya jelaskan di atas. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Yang kelima, topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Yang keenam, topologi extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star. Selanjutnya, jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast, merupakan suatu metode pengirim atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Ketika data berhasil diterima maupun gagal diterima, maka si pengirim akan memberikan informasi ke pengirim. Untuk topologi jaringan dengan komunikasi connection oriented atau TCP, jika data gagal diterima, maka akan dilakukan pengiriman ulang sampai data dikirim secara lengkap. Contoh dari transmisi data menggunakan tipe alamat unicast sering dilakukan dalam komunikasi perangkat sehari-hari. Misal, file sharing antar komputer, browsing, akses, file server, dan lain-lain. Yang kedua ada broadcast. Broadcast merupakan metode pengirim transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP, point to multipoint. Dalam pengiriman ke banyak titik atau poin, dengan metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak. Metode komunikasi ini biasanya dilakukan pada saat perangkat yang terhubung di dalam jaringan yang sama atau dengan kata lain tergabung dalam satu alamat broadcast yang sama. Yang ketiga ada multicast. Multicast merupakan metode yang digunakan juga hampir sama dengan broadcast. Namun perbedaannya untuk multicast ini akan melakukan transmisi ke data banyak titik atau poin yang tergabung ke grup alamat yang sama. Jadi, jika ada perangkat yang tidak tergabung dalam grup, maka tidak akan mendapat transmisi data. Dan alamat yang digunakan bisa disebut alamat multicast. Yang keempat ada anycast. Anycast merupakan sebuah metode pengiriman atau transmisi data point to point nearest. Bisa dibilang untuk mekanisme dari anycast di gabungan antara unicast dan multicast. Di dalam transmisi anycast, si pengirim dan si penerima mempunyai alamat yang jelas. Namun untuk menuju ke penerima akan menggunakan titik atau poin sebuah grup yang memiliki jalur terdekat. Alamat ini hanya sebagai alamat tujuan dan diberikan hanya pada router, bukan pada host biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.